Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, seorang gadis bernama Rani duduk sendirian di bangku taman, air mata mengalir deras membasahi pipinya saat ia membaca pesan ancaman dari teman sekolahnya, lesbi kotor. Keluar dari sekolah atau kami akan buat hidupmu neraka. Tapi malam itu, Rani memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mengambil bola basket yang tergeletak di sampingnya dan melemparkannya ke ring dengan amarah yang membara. Tidak tahu bahwa lemparan itu akan mengubah segalanya. Saat bola masuk sempurna, seorang pelatih tim basket sekolah yang kebetulan lewat melihatnya, dan dalam sekejap, Rani ditawari posisi point guard di tim utama, posisi yang akan membawanya ke pusaran konflik yang lebih dalam. Rani, gadis berusia 18 tahun dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, selalu merasa berbeda. Sejak kecil, ia lebih suka bermain dengan anak laki-laki, tapi bukan itu yang membuatnya terasing. Saat remaja, ia menyadari ketertarikannya pada perempuan, sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat karena tahu betapa tabu hal itu di masyarakat Indonesia yang masih kuat pengaruh agama dan tradisi. Keluarganya, ayah yang bekerja sebagai sopir ojek online dan ibu yang mengurus rumah tangga, adalah orang-orang konservatif yang sering bicara tentang pernikahan dan cucu. Kamu harus jadi perempuan baik, Ran, kata ibunya suatu hari, tanpa tahu bahwa Rani sedang berjuang dengan identitasnya sendiri. Pagi berikutnya, Rani tiba di sekolah dengan hati berdebar. Berita tentang ia bergabung dengan tim basket sudah menyebar seperti api. Teman-temannya yang dulu mengejeknya karena tomboid kini menambahkan label lesbi setelah rumor tentang ia dekat dengan seorang gadis senior bernama Maya. Maya, kapten tim Oli, adalah gadis cantik dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Mereka bertemu di kantin sekolah, dan percakapan singkat itu berubah menjadi pertemuan rahasia di taman setelah sekolah. Aku merasa aman denganmu, kata Maya suatu sore, tangan mereka saling bergenggam di balik semak-semak. Tapi rahasia itu bocor ketika seorang teman melihat mereka dan menyebarkannya di grup kelas. Latihan pertama Rani di tim basket adalah mimpi buruk. Para pemain senior, dipimpin oleh Andi, cowok populer yang juga ketua OSIS, menyambutnya dengan cibiran. Point guard. Kamu yakin bukan lagi main boneka, ejek Andi sambil tertawa. Rani menahan amarah, fokus pada bola. Pelatih, Pak Budi, melihat potensi di matanya yang tajam dan gerakannya yang lincah. Kamu punya insting, Ran. Jangan biarkan mereka ganggu, bisiknya. Tapi di luar lapangan, tekanan semakin berat. Ayah Rani pulang malam itu dengan wajah marah setelah mendengar gosip dari tetangga. Apa benar kamu? Seperti itu. Jangan bikin malu keluarga, bentaknya. Rani hanya bisa diam, hati teriris. Malam itu, Rani bertemu Maya lagi. Mereka tahu, Mai, katanya sambil menangis. Maya memeluknya, tapi ada keraguan di matanya. Maya berasal dari keluarga kaya, ayahnya seorang pengusaha yang ketat dengan norma sosial. Kita harus hati-hati. Aku takut kehilangan segalanya, jawab Maya. Rani mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan. Hari-hari berikutnya, Rani berlatih keras, mencetak poin demi poin di Streamage, membuat Andi dan kawan-kawannya terdiam. Tapi saat ia pulang, ibunya menyambut dengan air mata. Kenapa kamu tak seperti gadis lain? Aku ingin kamu bahagia, tapi ini salah. Rani merasa dunia runtuh, tapi ia memilih bertahan di tim, karena di sana ia merasa bebas. Konflik memuncak saat pertandingan persahabatan pertama. Rani menjadi starter, dan ia tampil gemilang, assist demi assist membuat tim unggul. Penonton bertepuk tangan, tapi di antara mereka ada ayah Maya yang datang untuk menonton putrinya di tim Oli, tapi malah melihat Rani dan Maya bertukar pandang. Setelah pertandingan, ayah Maya menghadangnya.
Jauhi putriku atau aku akan lapor ke sekolah. Rani sok, tapi ia tak mundur. Malam itu ia menelepon Maya, tapi Maya tak angkat. Rani merasa dikhianati, tapi ia tahu ini baru permulaan. Di kamarnya, ia menatap oto Maya, memutuskan untuk fokus pada basket sebagai pelarian. Tapi apakah itu cukup? Hari berikutnya, rumor semakin ganas. Di media sosial sekolah, postingan anonim menuduh Rani merusak Maya. Andi memanfaatkan itu untuk mengajak boikot Rani dari tim. Kita tak butuh pemain seperti dia, katanya di rapat tim. Pelatih membela, tapi suara mayoritas menekan. Rani mendengar semuanya dari luar ruangan, hati hancur. Ia lari ke taman, di mana Maya menunggu. Aku tak bisa lagi, Ran. Ayahku mengancam memutus biaya kuliahku. Kata-kata itu seperti pisau. Rani marah, jadi kamu pilih uang daripada kita. Maya menangis, ini bukan pilihan mudah. Aku cinta kamu, tapi realitas. Rani pergi, meninggalkan Maya sendirian. Dalam kesendiriannya, Rani memutuskan untuk membuktikan diri. Ia berlatih sendirian hingga larut malam, mengasah skill hingga sempurna. Ayahnya melihat dari kejauhan, tapi tak berkata apa-apa. Ibu Rani mencoba bicara, mungkin kamu bisa ubah diri. Tapi Rani tegas, ini aku, Bu. Kalau tak bisa terima, aku akan pergi. Kata-kata itu membuat ibunya terdiam. Di sekolah, tekanan sosial semakin kuat. Teman-teman menjauh, guru-guru memandang curiga. Tapi Rani tak goyah. Ia tahu setiap lemparan bola adalah perlawanan terhadap dunia yang menolaknya. Pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Rani, hari itu terasa lebih berat. Setelah pertengkaran dengan Maya, ia tiba di sekolah dengan mata bengkak. Tapi ia tak punya waktu untuk meratap, latihan tim menunggu. Pelatih Pak Budi memanggilnya ke samping, aku dengar rumor. Jangan biarkan itu ganggu permainanmu. Rani mengangguk, tapi dalam hati ia ragu. Di lapangan, Andi masih memusuhi, sengaja menabraknya saat drill. Hati-hati, Lesbi, bisiknya. Rani balas dengan asist sempurna yang membuat Andi terlihat bodoh. Tapi kemenangan kecil itu tak cukup menghapus luka. Siang itu, Rani mendapat pesan dari Maya, Ma, Ran. Aku tak bisa lepas dari keluargaku. Rani tak balas, tapi ia pergi ke rumah Maya setelah sekolah, menyelinap lewat pagar belakang. Maya terkejut melihatnya. Kenapa kamu datang? Bahaya. Rani menjawab, karena aku tak mau menyerah begitu saja. Mereka bicara panjang, Maya cerita tentang ayahnya yang homofobik, yang pernah mengusir saudaranya karena hal serupa. Aku takut jadi seperti dia, kata Maya. Rani memeluknya, kita bisa lawan bersama. Tapi Maya ragu, aku harus pikir dulu. Rani pulang dengan harapan tipis. Di rumah, ayah Rani pulang lebih awal. Aku dengar dari tetangga. Kamu suka perempuan? Tanya ayahnya dengan suara tegas. Rani mengangguk, tak bisa bohong lagi. Ayahnya marah, ini dosa. Kamu harus berubah atau keluar dari rumah. Ibu Rani menangis di sudut, jangan, Mas. Dia anak kita. Rani merasa dunia runtuh, tapi ia tegas, aku tak bisa ubah siapa aku, ya. Ayahnya pergi membanting pintu, meninggalkan Rani dan ibunya dalam diam malam itu. Rani tidur di sofa, memikirkan pilihan, tinggal atau pergi. Keesokan harinya, di sekolah, Andi mengumpulkan petisi untuk mengeluarkan Rani dari tim. Dia mengganggu konsentrasi, alasannya. Beberapa pemain setuju, tapi ada yang diam-diam mendukung Rani karena skillnya. Pelatih menolak, tim ini tentang bakat, bukan orientasi. Tapi tekanan dari orang tua siswa mulai datang. Kepala sekolah memanggil Rani, kami tak ingin kontroversi. Pertimbangkan mundur.
Rani marah, saya tak salah apa-apa. Ia keluar ruangan, langsung ke lapangan, melempar bola dengan amarah hingga tangannya lecet. Maya melihat dari kejauhan, hati tergerak. Ia mendekati Rani, aku putuskan. Aku akan bicara dengan ayahku. Rani senang, tapi ragu. Malam itu, Maya konfrontasi ayahnya. Aku suka Rani, Pak. Ini bukan pilihan. Ayahnya shock, kamu gila. Aku tak inginkan. Ia mengurung Maya di kamar, menyita ponselnya. Maya menangis, tapi ia kirim pesan rahasia lewat teman, bantu aku, Ran. Rani panik, tapi ia tak bisa apa-apa. Ia hubungi teman Maya, merencanakan pertemuan diam-diam. Pertemuan itu berlangsung di kai kecil di pinggir kota. Maya datang dengan wajah pucat, ayahku marah besar. Dia bilang akan pindahkan aku ke sekolah lain. Rani memegang tangannya, kita lari saja. Maya geleng, tak bisa. Aku masih bergantung padanya. Rani merasa dikhianati lagi, jadi kamu pilih dia. Pertengkaran pecah, Maya pergi menangis. Rani pulang, hati hancur. Di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan, aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilanganmu. Ayah Rani masih diam, tapi ia mulai mempertanyakan keyakinannya setelah melihat Rani berlatih di halaman. Turnamen sekolah mendekat, dan Rani jadi kunci tim. Di latihan terakhir, ia cetak triple-double di Strimage, membuat semua terpukau. Andi terpaksa akui, kamu bagus, tapi tetap saja. Rani abaikan fokus pada permainan. Tapi malam sebelum turnamen, ayah Maya datang ke rumah Rani. Jauhi putriku, atau aku akan lapor polisi atas pengaruh buruk. Ayah Rani mendengar, dan malah membela, anakku tak salah. Keluar dari rumahku. Itu momen pertama ayah Rani mendukungnya, meski setengah hati. Turnamen dimulai, tim Rani lawan Sekolah Rial. Rani tampil brilian, tapi di babak kedua, Andi sengaja tak pas bola padanya. Tim hampir kalah, tapi Rani rebut bola dan cetak buer better. Penonton heboh, tapi di belakang panggung, Maya menunggu. Aku kabur dari rumah, katanya. Rani senang, tapi tahu ini risiko besar. Mereka peluk, tapi tiba-tiba ayah Maya muncul dengan polisi. Dia di bawah umur, ini penculikan. Tuduhnya. Rani sok, Maya baru 17 tahun. Maya bohong umur. Pengkhianatan ini menusuk dalam. Rani ditahan sementara, ayahnya datang membela. Ini salah paham, katanya. Maya akhirnya bicara benar, aku 18, Pak. Ini pilihan aku. Ayahnya marah, tapi polisi lepas Rani. Tapi kerusakan sudah terjadi, reputasi Rani hancur. Di sekolah, semua bicara tentangnya. Rani memutuskan mundur dari tim, aku tak tahan lagi. Tapi pelatih meyakinkan, jangan menyerah. Ini ujian. Rani ragu, tapi ia kembali, siap bayar harga lebih tinggi. Setelah insiden polisi, Rani jadi sorotan media lokal. Koran kecil di Jakarta tulis, skandal lesbian di sekolah elite. Keluarga Rani dikucilkan tetangga, ayahnya kehilangan pelanggan ojek. Ini gara-gara kamu, bentak ayahnya suatu malam. Rani menangis, Ma, ya. Tapi ibunya bela, kita keluarga, harus saling dukung. Perlahan, ayah Rani mulai berubah, membaca artikel tentang LGBTQ untuk pahami anaknya. Maya, di sisi lain, diusir dari rumah. Ia tinggal sementara di rumah teman, tapi ayahnya potong semua dukungan finansial. Aku harus kerja paruh waktu, kata Maya saat bertemu Rani di taman. Rani kasihan, kita bisa bagi beban. Tapi Maya ragu, aku takut salah pilih. Konflik internal Maya semakin dalam, ia cinta Rani, tapi takut masa depan tanpa keluarga. Rani dorong, kita kuat bersama. Mereka rencanakan hidup baru,
tapi realitas Indonesia yang diskriminasi membuatnya sulit. Di sekolah, Andi manfaatkan situasi untuk jadi kapten tim. Ia sebarkan rumor baru, Rani paksa Maya. Rani konfrontasi Andi di kantin, kenapa kamu benci aku? Andi jawab, karena kamu tak normal. Pertengkaran nyaris jadi adu isik, tapi pelatih pisah. Ini tim, bukan arena perang. Rani dihukum absen 1 pertandingan, membuat tim kalah. Andi senang tapi ia mulai ragu saat lihat Rani berlatih sendirian. Maya dapat kerja di KAE, tapi bosnya tahu tentang skandal. Jangan bawa masalah ke sini, ancamnya. Maya tahan, tapi suatu hari, ayahnya datang memohon kembali. Ma, nak. Aku salah. Maya tergoda, tapi aku harus tinggalkan Rani. Ayahnya angguk, itu yang terbaik. Maya bimbang cerita pada Rani. Rani marah, jadi kamu pertimbangkan. Maya jawab, aku takut sendirian. Rani merasa dikhianati lagi, pilih saja keluargamu. Maya pergi, meninggalkan Rani hancur. Rani fokus pada basket, ikut turnamen nasional. Ia jadi bintang, cetak rekor assist. Media puji, point guard muda yang berani. Tapi di balik itu, ia kesepian. Ayahnya mulai dukung, datang nonton pertandingan. Aku bangga, Ran, katanya setelah menang. Rani menangis, terima kasih, ya. Tapi Maya hilang kontak. Rani cari, tapi Maya kembali ke rumah ayahnya, putus hubungan. Pengkhianatan itu buat Rani depresi. Ia absen latihan, nilai turun. Pelatih khawatir, jangan biarkan hati rusak karirmu. Rani coba bangkit, tapi mimpi buruk datang, Maya menikah dengan pria. Suatu hari, Maya muncul di pertandingan. Aku salah, Ran. Aku pilih kamu. Rani ragu, terlambat. Tapi mereka bicara, Maya cerita perjuangan internalnya. Aku lawan ayahku lagi. Rani makan, tapi dengan syarat, kita harus jujur. Turnamen final tiba, tim Rani lawan tim kuat. Rani tampil heroik, tapi Andi sabotase lagi, tak pas bola. Rani rebut, cetak poin kemenangan. Setelah itu, Andi minta maaf, aku salah. Kamu inspirasi. Rani angguk, tapi hati masih sakit. Maya datang, tapi ayahnya ikut, minta maaf juga. Aku lihat kamu bahagia dengan dia. Itu momen rekonsiliasi, tapi Rani tahu tak semudah itu. Di akhir ile ini, Rani berdiri di podium, troy di tangan, tapi matanya cari Maya di kerumunan. Ia sadar, kemenangan ini datang dengan harga mahal, kehilangan teman, keluarga yang retak, dan hati yang terluka. Kemenangan nasional buat Rani jadi selebriti kecil. Wawancara datang, tapi ia tolak yang tanya pribadi. Saya di sini untuk basket, katanya. Tapi masyarakat Indonesia terbelah, ada yang dukung sebagai simbol keberanian, ada yang kutuk sebagai penyimpang. Ancaman online datang, membuat Rani takut. Ayahnya lindungi, jangan takut, aku ada. Keluarga mereka semakin dekat, ibu belajar terima. Maya kembali ke kehidupan normal, tapi dengan Rani. Mereka tinggal bersama di apartemen kecil, kerja paruh waktu. Tapi tekanan sosial kuat. Teman Maya menjauh, keluarga tolak. Ini pilihanmu, tanggung sendiri, kata ayah Maya. Maya depresi, mulai ragu lagi. Apakah ini benar? Tanya dia pada Rani. Rani jawab, cinta tak salah. Tapi Maya dapat tawaran kuliah di luar negeri dari ayahnya, dengan syarat tinggalkan Rani. Maya bimbang. Rani dapat beasiswa basket di Universitas Top. Ini mimpi aku, katanya pada Maya. Tapi Maya jawab, aku tak bisa ikut. Ayahku tawari Eropa. Rani sok, jadi kamu pergi. Maya angguk, ini kesempatan. Pengkhianatan ketiga ini buat Rani marah besar.
Kamu selalu pilih aman. Bentaknya. Maya menangis, aku tak kuat lawan dunia. Mereka putus, Maya pergi ke Eropa. Rani hancur, tapi ia pindah ke universitas, bergabung tim basket kampus. Di sana ia bertemu Lina, gadis lesbian yang terbuka. Lina dukung, kamu tak sendirian. Rani mulai sembuh, tapi kenangan Maya menghantui. Suatu hari, Maya hubungi, aku salah lagi. Aku kembali. Rani ragu, terlalu sering. Tapi ia setuju bertemu. Pertemuan di Jakarta, Maya cerita hidup di Eropa, kesepian, diskriminasi. Aku sadar, kamu yang aku butuh. Rani makan, tapi dengan batas. Kita mulai lambat. Mereka rekonsiliasi, tapi ayah Maya campur lagi, ancam hukum. Rani lawan, hubungi pengacara LGBT. Kami punya hak, katanya. Konflik puncak saat demonstrasi anti-LGBT di Jakarta. Rani dan Maya ikut kontra demo, tapi kerusuhan pecah. Rani terluka, Maya lindungi. Di rumah sakit, ayah Maya datang melihat putrinya. Ma, aku salah besar. Ia terima mereka. Ayah Rani juga datang, kalian berani. Rekonsiliasi keluarga terjadi, tapi masyarakat masih keras. Rani kembali ke basket, jadi kapten tim universitas. Ia inspirasi banyak gadis LGBT. Tapi harga kesehatan mental rusak, teman hilang. Ia terapi, belajar makan diri. Tahun berlalu, Rani jadi atlet profesional, main di Liga Wanita Indonesia. Maya jadi aktis LGBT, kerja di Ngo. Mereka tinggal bersama, tapi tantangan tak berhenti. Undang-undang anti-LGBT disulkan, membuat mereka takut. Kita harus lawan, kata Rani. Maya setuju, mereka ikut kampanye. Suatu hari, Andi hubungi Rani, aku minta ma sungguh. Aku sekarang paham. Andi jadi ayah, anaknya LGBT. Rani makan, hidup ajar kita. Keluarga mereka bahagia, ayah Rani jadi pendukung. Tapi Maya sakit, stres akumulasi. Rani rawat, aku tak mau kehilanganmu. Klimaks saat Rani main Inal Liga. Ia cetak poin kemenangan, dedikasikan untuk Maya. Setelah itu, Maya usul nikah rahasia. Di luar negeri. Rani setuju, mereka pergi ke Singapura, nikah diam-diam, kembali, mereka hadapi masyarakat, tapi kuat. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Rani renung, apakah semua pengorbanan layak? Ia tulis buku, cerita perjuangan. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil, atau apakah masyarakat yang harus berubah untuk menerima keberagaman?